Kita mau lihat bagaimana persiapan Natal di sini, oke? Pakai sarung tangan dia. Sekarang itu -7. Ntar lagi aku juga pakai sarung tangan. Wine hangat, terus jualan madu, ada sosis, ada dombanya. Biasanya, oh ini, uli. Ini dombanya di sini. Halo, selamat sore Sobat 7 dimanapun kalian berada. Balik lagi nih bareng Egy Mahabi. Sore ini kita bakal kepoin satu content creator atau YouTuber ya yang unik banget nih Sobat 7. Kenapa? Karena content creator ini bukan di Indonesia loh Sobat 7, tapi di Ukraina. Wah, pasti kepo banget kan? Penasaran banget kan Sobat 7? Kita lihat lagi video yang satu ini. Kami di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia, kembali bersama kami channel Bendy Sipang. Kita langsung aja panggil kali ya Kak Benny Sitanggang pada sore hari ini. Halo Kak. Halo semuanya, Sobat 7. Boleh dong sapa-sapa dulu nih Sobat 7 di rumah, Kak Benny Sitanggang. Halo Sobat 7 di rumah, salam dari Ukraina, saya Bendy Sitanggang, warga negara Indonesia yang menetap di Ukraina. Wah, itu kan ini pasti Sobat 7 kepo banget nih Kak Benny ya. Berbau hal yang di luar negeri itu pasti Sobat 7 kepo banget. Kak Benny, salam kenal, aku Egy Mahabi, host kali ini. Salam kenal, Egy. Iya, Kak Benny udah berapa lama sih tinggal di Ukraina? Di Ukraina tinggalnya sudah hampir 7 tahun di sini tinggalnya. Wow, Sobat 7, Kak Benny udah 7 tahun, lama banget ya. Kalau boleh tahu nih, Kak Benny, dulu Kak Benny bisa nyampe di Ukraina itu gimana sih? Kak Benny coba deh ceritain ke Sobat 7. Jadi cerita itu sampai ke sini itu sebenarnya gara-gara istri. Jadi aku itu nggak ada planning mau ke Ukraina ataupun negara-negara lainnya. Jadi dulu aku sama istri itu kerja di kapal pesiar. Dia di bagian massage terapis, aku sebagai koki. Jadi ya kita kenalannya di situ. Terus sampai tunangan lah kita di kapal pesiar. Dan sayangnya aku harus pulang duluan dan istri harus masih kerja 3 bulan di kapal. Jadi aku nunggu di Indonesia selama 3 bulan. Setelah menunggu 3 bulan, selesai dia kontrak, kata dia, kamu jangan lanjutin kontrak kamu lagi ya, soalnya kalau aku lanjutin lagi, kita nggak ketemu lagi satu kapal layar. Jadi nggak satu perusahaan lagi. Ya udah aku tungguin 3 bulan, istri pulang, aku langsung berangkat ke Ukraina, kita menikah, terus harus pulang lagi ke Indonesia karena harus ada dokumen diurus lagi. Setelah itu udah balik lagi ke Ukraina, dapat untuk temporary residence dulu, habis itu permanent residence. Jadi awalnya sih memang mau tujuannya ketemu sama istri sih, karena kita udah tunangan di couple dulu kan. Jadi itu aja sih tujuan utamanya datang ke sini. Wah, jadi awalnya cinlok ya, sama-sama kerja di kapal pesiar ya Kak Benny ya. Kak, aku yang lebih kepo juga nih. Boleh dong ceritain apa sih perbedaannya ya Indonesia sama Ukraina, Kak? Kalau perbedaan yang paling mencolok sih, kalau menurut aku musim ya, apalagi aku yang dari pasti pedalaman ya, dari kampung, dari desa gitu lah ya kan, dari Sumatera Utara. Nah, pas datang ke sini kan pas lagi musim gugur, jadi semua pohon-pohon itu botak. Kok orang ini pohon udah botak, masih dibiarin gitu kan? Jadi semuanya botak gitu, nggak di Indonesia hijau semua, kok di sini botak semua gitu kan? Setelah aku tanya istri, ternyata di sini tuh ada 4 musim, katanya ada musim gugur, musim dingin, musim panas, dan musim semi. Oh, dari situ ya kayak gitu, kaget musimnya, terus orang-orangnya juga kan kadang ada yang nggak terlalu friendly juga, ada yang friendly. Jadi kita harus pintar-pintar juga untuk sosialisasi ya sama orang-orang di sini. Oke, wah tuh ya Sobat 7 ya, hati-hati sama musimnya di sana. Kalau bahasa gimana Kak?
Karena kan kita tahu ya kalau Poland, Rusia, kemudian Ukraina kan punya bahasa sendiri gitu. Kayak huruf hidungnya aja nggak ada gitu. Boleh nggak Kak sedikit nih Iya. ngomong bahasa Ukraina dulu nih? Kalau bahasa Ukraina, kalau misalnya bilang kayak hai, halo, привет gitu kan katanya. Kalau apa kabar? Jak sprawy? Меня звати Benny, nama aku Benny gitu kan. Kalau Kak Benny berarti sudah menguasai bahasanya selama 7 tahun itu atau Masih proses pembelajaran sih, karena buat aku masih sulit bahasanya, karena di rumah kita itu, aku sama istri itu pakai bahasa Inggris. Jadi, aku sama istri bahasa Inggris, aku sama anak bahasa Indonesia, Wow. istri sama anak bahasa Ukraina. Wah, gimana tuh Kak di rumah jadi multi language ya? Bahasanya jadi Iya, banyak iya. banget. Ya kalau Kak Benny sendiri apa memang belajar gitu sampai les gitu bahasa Ukraina atau otodidak aja? Otodidak. Pas aku datang ke sini belum tahu sama sekali bahasa Ukraina, jadi yang ngajarin istri sama mertua aja sih. Terus sama komunikasi sama teman-temannya istri gitu, jadi belajar gitu, terus lihat di Google, translate gitu. Ngomong-ngomong Kak Benny bahasanya aja baca aja udah bisa apa belum nih Kak ngomong bahasa Ukraina? Ngomong baca bisa, kalau untuk ngomong sama orang Ukraina aku kurang lancar, tapi ngerti apa yang mereka bilang. Tapi kalau ada kata yang aku udah tangkap, bisa aku lanjutin katanya. Wah, jadi 7 tahun aja Kak Benny masih berproses ya. Jadi buat Sobat 7 yang mau belajar bahasa nih harus semangat. Kak, ngomong-ngomong tentang isi YouTube nih, kita kan udah kepo-kepo ya, kebanyakan kan family di Ukraine gitu ya, di Ukraina. Nah kalau keluarga di Indonesia, itu pernah ke Ukraine atau ada yang diborong ke Ukraina gitu Kak? Nggak ada. Kalau keluarga yang lainnya nggak ada. Kalau aku itu keluarga besar, 11 bersaudara. Wow. 9 cowok, 2 cewek. Jadi nggak ada keluarga yang di luar negeri, semuanya di Jakarta sama di Sumatera aja. Terus pernah ada saudara datang sekali, abangku, namanya Risma Sitangga, dia YouTuber juga. Dia itu khusus olahraga, kerja di kapal pesiar juga. Ya, dia pernah datang ke sini dan katanya rencananya untuk Maret ini dia mau datang lagi. Oke, jadi ada saudara yang kadang-kadang berkunjung gitu ya ke sana. Berarti kalau Kak Benny nih ya, kalau lihat dari vlog-vlognya tuh udah nyaman banget kayaknya. Ada rencana mau pindah lagi ke Indo, membawa istri dan anak-anak atau udah deh, aku di Ukraina aja? Kalau soal pindah sih tergantung kitanya ya, maksudnya gimana ya? Kalau istri mau ke sana kita pergi, kan nggak mungkin aku pengen di Indonesia tapi istri pengen di sini, kan kita harus jalannya kan lurus seimbang ya kan, nggak mungkin satu ke kiri satu ke kanan. Jadi harus melihat di mana kita nyamannya aja. Ya kalau kita pengen ke Indonesia ketemu keluarga, ayo gitu kan. Cuman kemarin kendala ya itu seperti yang bilang tadi, kendalanya kita pas naiknya corona di situ. Jadi terus kalau soal pindah susah jawabnya, sumpah nggak bisa jawab. Oke, tapi kalau istri pernah ke Indonesia Kak? Atau bahkan belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali, dan dia pengen sekali ke Indonesia. Itu dia. Mudah-mudahan tercapai sih. Betul, semoga ada waktunya ya satu keluarga jalan-jalan ke Indonesia. Kak, ini kalau kita ngomongin Ukraine kan kayaknya unik banget gitu. Ada nggak sih selama Kak Benny 7 tahun ya, hal-hal yang buat Kak Benny tuh shock mungkin atas perbedaan-perbedaan yang ada di sana gitu. Kok beda banget ya habitnya, atau ada nggak hal yang unik buat Kak Benny terkaget-kaget? Di sini perbedaannya ada, misalnya kayak sekarang musim dingin, orang Ukraina itu banyak yang berenang ke air es. Wow. Mereka itu berenang ke air es yang udah -7, -10, -15. Mereka itu berendam ke air dingin. Aku yang dari daerah panas ya kan ngeliatnya aja udah kayak gimana. Tapi aku pernah coba sekali, ada di YouTube juga. Pas waktu itu -5 apa -10 aku ikut. Jadi itu ternyata itu udah tradisi mereka dari dulu. Dan udah lama di jalan. Jadi aku ikut sekali, apa sih rasanya ikut. Jadi beraniin diri, siapin diri. Harus olahraga dulu, di mana ikutin cara-caranya supaya bisa ikut ke itu, merendam di air dingin itu. Jadi ada pas acara besar gitu, biasanya itu Januari tanggal 19.
Jadi bulan ini aku pernah coba sekali, dinginnya minta ampun. Dari situ nggak pernah coba lagi karena Wow. udah nggak kuat. Kayaknya beda gen ya Kak ya. Kalau di sana udah terbiasa sama cuaca dingin mungkin ya. Mungkin kalau Kak Beni udah puluhan tahun di sana udah kebal juga ya Kak. Enggak, tetap Enggak ya? harus pakai jaket, pakai ini gitu. Dan perbedaan lainnya juga ada budaya, nggak tahu ya kalau sama kita orang Indonesia, di sini tuh kalau kita bertamu, kalau kita kan biasanya cuma salam cipika-cipiki gitu kan. Tapi di sini tuh hampir, misalnya ada teman satu orang yang sama, walaupun berapa kali ketemu, salam cipika-cipiki itu atau peluk bisa, misalnya aku ketemu sama temannya istri, aku bisa peluk dia, yang istrinya temanku ini. Sedangkan di budaya aku itu nggak boleh, Iya, aku betul. peluk istri orang itu. Jadi kita itu kaget kan, jadi itulah budaya orang Batak ini. Oke, jadi itu hal yang mencolok ya di sana, toleransi terhadap itu tinggi. Kalau di kita jangan Kak, jangan coba-coba ya peluk istri orang ya, Sobat 7 kalau di Indonesia ya. Oke, Kak Beni ini seru banget nih ya, apalagi kalau tadi ya Sobat 7 kepo-kepoin vlognya Kak Beni. Kak Beni tuh udah 7 tahun, kira-kira jalan-jalannya kemana aja sih Kak kalau di Ukraina? Apalagi kan batasannya tuh ada Poland, ada Rusia. Kak Beni sering jalan-jalannya kemana? Kalau jalan-jalan ke luar Ukraina kita belum pernah ya, karena pas memang lagi nggak waktunya. Tapi karena kalau ke Eropa lain kita udah sering, karena kita dulu kan kerja di kapal pesiar seperti yang bilang tadi. Jadi beberapa negara udah pernah kita jalanin, bahkan ke Antartika kita udah pernah sama istri. Jadi hampir semua negara lah kita kelilingin. Cuman untuk daerah negara-negara di sekitar Ukraina belum. Oke, jadi masih terus explore lagi jalan-jalannya ya sambil nge-YouTube ya Kak Beni ya. Jalan-jalan. Nah, kalau jalan-jalan biasanya kan sambil kulineran nih, ya kan? Ada juga nggak Kak perbedaan lidah orang Indonesia kan biasanya rempah gitu ya. Kalau di Ukraina tuh makanannya seperti apa Kak? Makanan Ukraina kebanyakan sih ya dari pork ya, babi di sini. Kalau mereka makanan tradisional mereka. Jadi kalau ke sini tuh orang kalau ada misalkan orang Indonesia pengen ke sini yang beragama Muslim tidak bisa makan pork, biasanya ada juga yang ditaruh tanda halal. Jadi kita harus hati-hati juga ke restoran atau ke ini. Jadi biar jangan kayak kejebak nanti kan, oh lu kok ada ini, karena memang makanan tradisional mereka udah itu. Jadi kalau mau cari makanan yang halal juga pasti ada, karena ada beberapa warga negara sini yang menyiapkan makanan-makanan halal juga. Dan untuk eksplor makanan di sini, kalau dibilang perbedaannya benar-benar jauh ya sama kita. Karena kan aku vlognya juga memperkenalkan makanan Indonesia sama orang Ukraina. Jadi kalau mereka rasain, kayak dulu pertama kali aku kasih rendang, kagetnya mereka minta maaf, aku kok rendang, padahal kalau sama kita biasa ya, karena udah biasa mungkin makannya. Setelah mereka rasain, aku minta resepnya dong, ini kok bisa sapi jadi kayak gini, kok bisa sapi pakai kelapa dimasak jadi gini. Jadi dari situ, jadi vlog kita itu memang vlog family, makanan Indonesia, terus memperkenalkan budaya, karena kan basic aku dari koki atau tukang masak. Jadi aku memperkenalkan itu juga. Oke, tapi kalau best food recommendation nih di Ukraina, Kak Beni apa coba? Buat Sobat 7 nih. Kalau best food, kalau pengen coba makanan tradisional namanya borscht. Itu kayak beets sama ada kacang apa gitu di dalam. Pokoknya dia sayuran di dalam, pakai sayur kol, beets, bawang bombay, dan daging. Dan itu ada pilihan, ada yang pakai ayam, seperti yang bilang tadi, ada pakai ayam, pakai pork, dan ada yang pakai sapi. Jadi kita harus tanya, ini pakai apa gitu kalau misalnya mau makan. Oke, ini kayaknya ada yang kangen dengan masakan Indonesia ya. Tapi Kak Beni juga kan review-review masakan Indonesia, itu dikirim ya dari Indonesia biasanya kayak? Kalau makanan Indonesia, aku mau buat sendiri. Oh, Jadi cari, kan aku koki, jadi harus berusaha nyari bahan-bahannya di sini, harus cari online. Jadi kita harus informasi juga. Ini kalau buah-buahan di sini yang eksotik kayak kita durian, nangka, cempedak di sini mahalnya minta pun. Satu durian yang satu ini harganya itu bisa sampai 2 juta. Satu durian 2 juta. Nangka sampai 3 sampai 5 juta.
Wow, gila mahal banget. Jadi kalau mau makan Indonesia, nabung dulu ya Kak ya. Tapi karena Kak Benny ini chef ya, jadi kayaknya udah biasa mencicipi, apalagi di kapal pesiar ya, mencicipi makanan dari berbagai negara. Jadi lidahnya udah nggak masalah ya Kak ya, kalau tinggal di Iya Ukraine. ya. Oke Kak. Oh ya, aku bisa rekomendasi juga untuk kota kalau jalan-jalan ke Ukraina. Nah, Ini apa tuh, bisa Kak? kalau ada yang mau jalan-jalan ke Ukraina, ada kota Lviv. Itu kota Lviv itu lebih ke untuk kota tua di sana strukturnya. Terus ada kerjasama juga kalau nggak salah Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, ya. Bapak kerjasama orang Bapak Ridwan Kamil itu buat kerjasama sama orang Lviv Oke. untuk apa namanya, kopi. Kerjasama untuk kopi. Terus oke. bisa ke Kiev, itu ibu kota untuk Ukraina. Di sana juga banyak kayak untuk apa sih, melihat gereja-gereja tua, bangunan-bangunan tua. Dan untuk yang suka ke pantai, perginya ke Odessa. Karena memang itu daerah di sini yang paling dekat ke pantai itu Odessa. Sama ke Chernivtsi untuk melihat universitas yang masuk UNESCO di sini. Universitasnya bagus sekali, besar. Dan bangunannya seperti di Vienna dia. Jadi ada beberapa di sini, beberapa setiap kota ada keunikan masing-masing kalau datang ke Ukraina. Kak Benny ini ngomong-ngomong ya tentang Ukraine, Kak Benny juga udah 7 tahun ya di sana. Kangen gak sih sama Indonesia? Balik lagi nih pertanyaannya. Seperti yang tadi aku bilang, kangen pasti. Kalau bisa sekarang pulang sih kita pulang, tapi kan kondisinya nggak memungkinkan sekarang, apalagi istri kan lagi hamil dan nggak bisa pergi juga karena udah hamil 7 bulan. Jadi di pesawat itu udah nggak bisa lagi kalau udah 7 bulan. Ya kita berdoa sih, Berdoa ya. kalau tahun ini bisa mungkin tahun depan. Jadi secepatnya kalau kita maunya sih, kalau biar istri puas lihat Indonesia, karena selalu lihat dari internet aja kerjanya. Tapi hal yang paling dikangenin nih dari Indonesia, makanannya kah atau tempatnya kah, apa nih dari Kak Benny ini? Kalau yang paling utama pasti keluarga ya. Terus habis itu makanan. Kalau makanan ya makanan khas daerah, kalau dari Sumatera Utara. Habis itu kalau yang budaya, palingan ya itu sih ikutin budaya. Apalagi kan aku kan orang Batak, jadi melihat budaya Batak itu, misalnya kan biasanya ada pesta-pesta gitu kan, harus. Jadi kayak kangenan ke situ masih melekat gitu. Oke, mungkin sebelum terakhir nih, mungkin ada wish nggak nih dari istri dulu nih, istri sama anaknya Kak Benny, kalau ke Indonesia itu mau ngapain? Apakah tadi mau ikut budaya-budayanya gitu kan ya? Atau apa nih? Pernah cerita nggak ke Kak Benny? Pernah. Jadi kalau mereka inginnya pertama itu pulang ke kampung aku, ke Danau Toba di Parapat. Jadi ke situ dulu. Habis udah puas di Danau Toba, dia pengennya jalan-jalan ke kota-kota lain, kayak ke Pulau Komodo katanya, terus ke Bali karena kita juga banyak teman di Bali. Terus kota-kota lainnya di Jakarta juga. Kalau di Jakarta aku nggak tahu ya, karena macet. Aku ceritain sama dia di Jakarta itu kayak gimana. Jadi aku rekomendasiin sih yang kayak yang pedalaman aja, kayak ke Pulau Komodo, ke yang kayak apa namanya, ke pelosok-pelosok lah, kayak Raja Ampat gitu kan. Tapi harus kita pengen benar-benar kalau memang pengen jalan-jalan di Indonesia. Oke, jadi karena traveler juga nih kayaknya berdua ya, apalagi sama-sama dulu kerja di kapal pesiar ya, biasa kemana-mana. Jadi kalau ke Indonesia juga pengennya berwisata gitu ya Kak ya. Sobat Iya, 7 kita betul. doain Kak Benny explore ya bersama istrinya juga di Indonesia, biar makin banyak vlog-vlog tentang Indonesia ya. Iya, betul sekali. Kak Benny, ini nggak berasa banget nih ya, kita udah cicet-cicet terus. Terakhir nih ya, aku mau kepoin impian Kak Benny. Sekarang kan Kak Benny jadi YouTuber ya, jadi content creator. Apa sih impian Kak Benny untuk 2022? 2022 yang paling penting sih kita sehat-sehat ya. Nggak cuma kita aja, semua di seluruh dunia, apalagi dengan kasus sekarang ini ya kan, yang virus sekarang. Kita doakan semuanya sehat-sehat, sukses, lancar semua rezekinya. Kalau kami pribadi yaitu pengen pulang ke Indonesia, YouTube makin lancar tentunya. Terus cepat-cepat pulang, itu sih yang paling utama, cepat-cepat pulang ke Indonesia. Itu udah pengen sekali tuh pulang ke Indonesia.
Oke, thank you Kak Beni. Mungkin terakhir kali ini ya Kak Beni, sebelum kita closing buat Sobat 7 nih, ada nggak tips atau apa ya buat Sobat 7 yang mau ke Ukraine nih, sekali lagi? Kalau mau ke Ukraine atau ke negara lainnya pun, pokoknya jangan harus tahu dulu tempatnya. Biasakan untuk searching bagaimana tempat yang akan kita tuju itu, seperti sekarang Ukraine contohnya. Lihat dulu bagaimana musimnya, takutnya ke sini nggak bawa apa-apa, nggak tahu musim dingin kan. Jadi harus persiapkan, lihat dulu musimnya, habis itu lihat bahasa. Di sini bahasa ada bahasa Inggris juga kebanyakan, jadi minimal harus bisa bahasa Inggris lah kita kalau ke sini. Terus kalau mau ke sini cari penginapan, persiapkan dari Indonesia, lihat dulu penginapan murah ada nggak, karena kadang harus hati-hati juga kan, kita nggak tahu juga, kadang ada scammer juga. Kalau kita kemana-mana di setiap negara sih pasti, minimal kataku juga beberapa negara pasti ada scammer, jadi kita harus tetap hati-hati dan waspada. Persiapkan pokoknya informasi sebanyak-banyaknya sebelum pergi untuk travel. Nah itu ya Sobat 7 ya, cari info sebanyak-banyaknya dulu tentang Ukraine ya sebelum Sobat 7 berselancar ke sana. Thank you Kak Beni Sitanggang atas waktunya sore hari ini nemenin Sobat 7 semua. Dan semoga tadi ya lancar-lancar YouTube-nya di sana dan juga bisa secepatnya kembali ke Indonesia. Amin. Terima kasih Kak Beni, thank you. Thank you, bye. Sehat selalu keluarga di sana. Sehat-sehat juga semuanya, bye-bye. Bye. Nah Sobat 7, seru banget ya obrolan kita tadi sama Kak Beni Sitanggang ya tentang Ukraina atau Ukraine ya. Kepo kan, makin kepo, kalau makin kepo boleh kepoin lagi ya YouTube-nya Kak Beni Sitanggang ya. Nah segitu aja Sobat 7 sore hari ini obrolan seru kita di Livecast Sobat 7 Kepo. Sampai ketemu minggu depan ya, stay tune lagi di Sobat 7 Kepo. Bye, see you. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.